Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah sejarah yang dirahmati Allah. Sudahkah Anda mendengar kisah Nabi Syits yang menjadi kunci mengapa manusia tak bisa lagi melihat jin? Mari kita telusuri bersama rahasia di balik kejadian yang menggemparkan ini. Tonton hingga akhir agar tidak gagal paham. Sebelum kita mengungkap rahasia-rahasia menarik tentang jin dan manusia, mari kita terlebih dahulu menjelajahi persamaan di antara keduanya. Jin dan manusia, dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di alam yang berbeda. Jin ada di alam gaib, sementara manusia ada di alam dunia. Jin adalah makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beberapa di antaranya menolak untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok jin bisa terbagi menjadi yang taat dan beriman, serta yang kafir dan durhaka. Dalam kitab Al-Kawkabu Al-Ajuj, As-Sayyid Alawi bin Ahmad As-Saggaf menjelaskan bahwa jin berasal dari nyala api, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Artinya, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Quran Surat Ar-Rahman ayat 15. Tujuan penciptaan. Menurut Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam karyanya, Alam Al-Malaikah Al-Abrar and Alam Al-Jin wa Asyishayathin, jin memiliki kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama memiliki akal, pengetahuan, dan kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Jin juga diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan dalam firman-Nya pada surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Alami kematian. Terkait kemiripan jin dan manusia, Umar Sulaiman Al-Ashqar juga menjelaskan, ternyata jin diketahui bisa mengalami kematian. Hal ini termaktub dalam surah Ar-Rahman, ayat 26 hingga 28. Artinya, semua yang ada di atasnya, bumi, itu akan binasa. Akan tetapi, wajah, zat, Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Maka, nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Quran Surat Ar-Rahman, ayat 26 hingga 28. Selain itu, ditegaskan pula dalam riwayat hadits, riwayat dalam Syahih Al-Bukhari, yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berlindung kepada keagunganmu yang tiada Tuhan selain engkau. Engkau tidak pernah mati, sedangkan jin dan manusia akan mati. Hadits riwayat Bukhari. Menikah. Seperti manusia, pernikahan dan perkembangbiakan juga terjadi di kalangan jin. Sejumlah ulama menyebut dasar dari keterangan ini berasal dari surah Ar-Rahman ayat 56. Artinya, di dalamnya ada bidadari yang membatasi pandangan hanya untuk pasangannya yang tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka dan tidak pula oleh jin. Selain itu, disebutkan dalam kitab Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah, ada hadits yang sanadnya masih perlu diteliti menyatakan sesungguhnya jin itu berkembang biak sebagaimana anak Adam dan jumlah mereka lebih banyak. Hadits riwayat Ibnu Hatim. Hidup berdampingan. Dalam satu riwayat hadits, Ibnu Mas'ud menyampaikan bahwa setiap manusia memiliki pendamping jin yang senantiasa menemaninya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali bahwa dia memiliki pendamping jin dan pendamping malaikat. Ketika para sahabat bertanya, apakah ini berlaku juga untukmu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, benar, namun Allah telah membantuku dalam menghadapinya. Maka dia tidak pernah menyuruhku kecuali kepada kebaikan. Hadits, riwayat Muslim. Kisah Nabi Syits, yang akhirnya membuat manusia tak bisa melihat jin. Nabi Syits adalah seorang nabi yang mendapatkan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat manusia tidak bisa melihat bangsa jin. Nabi Syits sebagai nabi kedua setelah Adam alaihi salam memiliki potensi untuk menjadi kisah inspiratif bagi umat Islam. Beliau adalah putra dari Nabi Adam alaihi salam dan Hawa yang melanjutkan kenabian di dunia setelah ayahnya. Dapat dikatakan bahwa Nabi Syits menempati posisi sebagai nabi kedua setelah Nabi Adam alaihi salam. Beliau juga berperan sebagai guru bagi Nabi Idris alaihi salam, yang pertama kali memperkenalkan ilmu baca tulis, ilmu falak,
seni menjinakkan kuda, dan berbagai pengetahuan lainnya. Dalam kisah, Nabi Syits diceritakan mempunyai risalah yang menyebabkan pisahnya alam manusia dan jin. Penasaran seperti apa kisah lengkapnya? Yuk simak! Berikut kisah Nabi Syits. Kisah kelahiran Nabi Syits. Syits merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dalam riwayat yang tercatat, Nabi Adam dikaruniai 40 anak, dan setiap kelahirannya selalu melibatkan anak kembar. Suatu ketika, peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut, mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik. Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil merasa tidak puas dan akhirnya membunuh saudaranya. Setelah melakukan tindakan tersebut, Qabil merasa menyesal. Namun Nabi Adam telah mengetahui sifat buruk anaknya itu. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya tidak diturunkan kepada Qabil. Pada tahun ke-400 kehidupan Nabi Adam di bumi, lahirlah Syits. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Syits untuk melanjutkan kenabian. Nabi Adam mengingatkan Syits untuk menjaga kerahasiaan tugas tersebut agar Qabil yang dengki tidak mengetahuinya. Salah satu tugas Syits adalah menetapkan batas antara alam manusia dan jin. Risalah Nabi Syits memisahkan dunia manusia dan jin. Nabi Syits mempunyai risalah memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Sebelum Syits bertugas, dahulu masih bisa dilihat jin atau syaitan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia tidak ada. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah manusia angka keturunannya yang bertambah. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa, semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian, terpilihlah di antara anaknya yakni Syits menjadi orang yang menutup pandangan manusia melihat jin. Nabi Syits diizinkan oleh Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini tak Nabi Adam sampaikan kepada Qabil. Secara diam-diam, Syits diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia itu. Syits kemudian bergerak dan berdakwah berbagai pulau. Nabi Syits diamanahkan menjaga Nur Muhammad SAW. Nabi Syits adalah anak Nabi Adam yang diwasiatkan untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi Syits dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syits, hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syits sebagai Nabi, dan menurunkan atasnya 50 sahifah, lembaran, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Siapakah sosok Nabi Syits? Nabi Syits adalah anak Nabi Adam yang mempunyai wasilah untuk menjaga Nur Muhammad SAW. Selain itu, beliau juga mempunyai risalah yang memisahkan dunia manusia dan jin, sehingga manusia tidak bisa melihat jin. Di mana lokasi makam Nabi Syits? Melihat dari sejarah, Nabi Syits wafat dan dimakamkan di Gua Gunung Abu Qubais. Apakah Nabi Syits disebutkan dalam Al-Quran? Nabi Syits tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dia disebutkan dalam beberapa riwayat dan tradisi yang ada dalam agama. Apa keistimewaan Nabi Syits? Nabi Syits memiliki beberapa kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak-anak Nabi Adam yang lain. Begitu mulia Nabi Syits, sehingga beliau diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Sahabat hikmah sejarah, sekarang Anda telah menyimak cerita menarik tentang Nabi Syits yang menjadi asal mula manusia tidak lagi bisa melihat jin. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.